Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Baik. Ya, hari ini masuk semua atau ada yang nggak masuk nih? Siapa yang nggak masuk? Siapa? Siapa nggak masuk? Kenapa? Ada yang tahu kenapa nggak masuk? Nomor ibunya di rumah sakit. Hari ini teman-teman baru hari ini mau ngajak teman-teman nanti untuk belajar bersama. Ya, teman-teman semuanya, coba sebelum kita belajar, kita ini ketua kelasnya siapa? Oh ya. Coba kita sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Ya, doa mau belajar bisa? Bisa. Oke, jika berdoa kita berdoa mau belajar tahu sama terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi kama kuntu ilmu ajarilah aku rezeki kafahama. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita berdoa. Nanti apa yang Pak Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan kalian bisa nanti coba praktekkan. Ya. Ngomong-ngomong, kita mau belajar apa aja tahu? Matematika. Kali ini waktu bukan matematika. Bukan seni juga. Apa? BPI, bukan BPI juga. Olahraga, kalau olahraga kita nanti di luar. Tapi ini hari ini kita belajarnya bukan olahraga. Iya. Bukan makan nanti siang. Wah, ini masih jam segini. Itu. Tapi sebelum kita nanti masuk pelajaran, nanti di rumah ada yang punya HP. Coba angkat tangan yang punya. Yang main HP di rumah angkat tangan, entah HP-nya sendiri atau HP-nya orang tua, angkat tangan. Semuanya bukan HP lagi nih, semuanya pada main HP. Ya, turun. Ya, dua ini enggak, oke, ya. Kalian biasanya kalau main HP apa yang dimainkan? Gitu. Banyak ya. Dan banyak apa yang dimainkan. Ya. Saat kalian main game, pernah kan kalian berpikir, kok bisa ada game seperti ini? Kok buatnya itu di mana? Ada apa? Ada mana? Berpikir seperti itu. Ada game baru nih. Dibuka. Ya, dibuka. Loh, ini yang buat game kok bisa sampai seperti ini? Gambarnya kok bisa gerak-gerak sendiri? Pernah sampai berpikir seperti itu? Ya, yang penting main aja, gitu ya. Jadi ini mau hari mau ngajak teman-teman semua. Nanti kita belajar, ya. Belajarnya kita nggak langsung belajar cara buat game dan lain-lain seperti itu, ya. Nah, kita hanya mau hari ini kita mau belajar cara berpikir saja. Namanya berpikir komputasional. Kalau udah komputasional, ada yang tahu? Komputer. Ada yang namanya komputer. Iya, nanti ibarat kata kita mau belajar tentang cara berpikirnya seperti komputer. Tapi sebelum itu kita main dulu
namanya program Your Pulse. Artinya ada yang tahu? Hah? Program Your Pulse apa? Nah, program atau atur temanmu. Ya, atur temannya. Jadi permainannya, coba Pak Gubernur minta dua orang untuk maju. Ada yang mau? Dua orang. Ayo sama siapa? Ayo udah sama. Maju dulu bentar. Ya ini contoh dulu ya. Nanti boleh diperhatikan semuanya berpasangan. Nanti berpasangan. Ya sama teman yang pasangan. Ya jadi itu. Jadi gamenya, ya permainannya, yaitu nanti ada dua orang. Ya di sini kami tanya dulu. Di kelas ini ada yang punya keinginan, cita-cita pengen jadi programmer? Ya. Nah, pengen jadi programmer. Jadi untuk pagi ini Fauza berperan sebagai programmer. Udah berperan sebagai robotnya. Namanya program kan, program robot itu biar bisa jadi seperti apa? Ya, itu ya. Oke, kita mulai dari sini. Permainannya, ya hari ini, ya nanti. Permainannya itu hari ini caranya ini waktu punya kartu instruksi. Jadi game-game seperti ini kalian itu punya instruksinya masing-masing. Contoh ya, saat kamu mencet tombol ini bergerak ke sini. Yang main game apa? Gamenya perang. Ya, jangan dipencet ini nembak. Ya, dipencet ini nembak. Kok bisa? Itu punya instruksinya sendiri. Nah, di sini Pak punya kartu instruksi ada beberapa, ya, hampir sama semuanya. Tugasnya yaitu nanti yang jadi programmer. Siapa yang jadi programmer? Fauza tugasnya yaitu ngambil, ya ini aja, ambil beberapa kartu instruksi, nanti disusun dan dilaksanakan. Yang melaksanakan siapa? Robotnya yaitu Buddha. Ya, yuk dicoba. Ambil tiga aja. Nanti gantian sama yang lain. Yang main contoh ini, ambil tiga, satu-satu. Satu dulu, nanti. Boleh, mau yang mana dulu boleh. Udah, Mas udah tugasnya yaitu apa yang dikatakan dikatakan hanya satu ini ya, yang ditambah-tambahi. Nanti, nggak ada ya, nggak ada sampai gitu. Tugasnya lakukan sesuai instruksinya, jangan ditambah-tambahi. Tugasnya hanya menjalankan apa yang diminta. Ayo, Fauza, tugas pertama. Ayo, ayo. Nah, tambah lagi. Mau berapa banyak? 10, 15. Langsung ya. Semuanya. Bolak-balik 6 berapa?
Hampir sama jawaban. Semuanya sama. Ayo. Coba udah lakukan apa yang diinstruksikan. Ya, di sini tadi Fauza sudah buat program. Ya, ngatur temannya ini nanti ada instruksinya. Ya, jadi boleh duduk dulu, boleh. Ya, jadi kalian pernah melihat robot? Pernah tahu robot? Pernah. Contoh robot apa yang pernah kamu lihat? Robot mainan, Transformer, robot AI. Ya. Ya. Contoh, misal kita mau melakukan sesuatu. Kita punya robot nih. Misal nggak punya. Coba yang mau maju, soalnya mati. Ada yang mau maju sini. Latihan. Ada yang mau maju? Nggak ada. Nggak ada yang mau maju. Iya, jadi robot. Aku yang kasih instruksinya. Belum. Nanti majunya nanti dulu lagi kalau sekarang coba perhatikan. Ya nanti. Ya, coba robot itu tidak bisa melakukan pekerjaannya sendiri tanpa ada instruksi. Robotnya itu harus punya instruksi yang jelas. Contoh, kamu mau kasih instruksi ke robot, kamu kasih instruksi untuk contoh, misal teman-teman semuanya, kalian pernah gosok gigi? Pernah? Ya, sering. Jam pagi, malam, bangun tidur, ya. Contoh prakteknya aja seperti itu. Ya, pernah masak mie mungkin? Pernah ya? Kita ambil aja mau masak mie. Masak mie dulu. Coba ada robot nih. Kamu pengen robotnya itu kamu suruh kasih instruksi untuk masak mie. Coba kalian sebutkan instruksinya dari pertama. Misal waktu dari robotnya. Contoh, beli mie. Mana? Masa robotnya bingung toh? Ya, dibalik kata bisa dibakar ini mie-nya sudah disediakan. Ya, pancinya sudah ada, kompornya di sini sudah ada. Apa yang harus dilakukan pertama? Ambil pancinya, ambil gunting, lagi ambil pisau.
pisau. Ya, Mas. Robotnya tangannya berapa? Dua. Ambil minyak, ambil guntingnya, ambil pisau. Ambilnya gimana? Nah, nggak tahu ya. Jadi instruksinya harus jelas. Contoh, kalian mau masak mie. Pertama apa? Ambil panci taruh di penggorengan. Penggorengan. Ya. Ambil panci, taruh di atas kompornya. Kompor. Kalau penggorengan pancen nanti. Ya, taruh di atas kompor. Terus setelah itu apa? Ambil air. Terus ambil air, bisa ambil air. Terus tuangkan air semua. Nah, berarti harus jelas tuangkan air. Harus jelas. Robot gak tahu secukupnya itu seberapa. Nah, yuk nanti sama kafe. Secukupnya. Robot kira-kira segini. Oh, masak mie cukup setetes saja. Oh, kan nggak bisa. Harus jelas berapa? 500 mili. Dimasukkan 500 mili. Sudah. Oh, bisa sudah belajar. Ya, jadi harus tahu kalau sudah ada wadahnya, ambil air ya dengan takaran gelasnya yang sudah disediakan. Buka air. Iya, contohnya. Ya, kalau kamu ini bukan panci, ini buku. Ada contoh. Ya, bisa seperti itu. Ya, teman-teman semuanya. Ya, hari ini itu kita itu mau mengajak teman-teman untuk belajar yang tadi yang pertama, berpikir komputasional. Kalau dokter bilang komputasional, apa yang kamu pikirkan? Komputer, betul. Terus buat game, terus buat program ya. Jadi teman-teman, hello, kalian sini, coba fokusnya ke depan, Mas. Sudah, boleh perhatikannya ke depan. Ya, ayo, coba jalan ke depan, fokusnya ke depan dulu. Coba sekarang nanti Pak Dokter akan kasih lembar kerja yang harus dikerjakan. Jadi coba diperhatikan ke depan. Pertanyaan dari Pak Dokter nanti berpikir komputasional. Apa yang ada yang tahu maksudnya? Berpikir seperti komputer. Selain itu ada mikir komputer, mau mikir komputer, boleh? Maksudnya apa? Ya. Jadi berpikir komputasional adalah cara berpikir ya yang teratur untuk menyelesaikan masalah dengan baik. Cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan teratur, lebih cepat dan tepat. Coba diulangi, bisa? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan teratur yang lebih cepat dan tepat. Ya, jadi di kehidupan sehari-hari kalian itu sudah sebenarnya sudah menerapkan berpikir komputasional. Ya, contohnya apa? Contoh. Ya, contohnya satu. Ya, contohnya satu. Kalian mau masak, kalian mau mengerjakan sesuatu, pasti
berpikir, oh caranya ini seperti ini, terus akhirnya ini sudah punya lanjutannya, gitu ya. Jadi kalian itu sudah tahu dan sudah pernah mungkin berpikir komputasional, tapi mungkin belum sadar. Jadi dalam berpikir komputasional, ya teman-teman, ada empat prinsip. Empat ini biasanya dilakukan dalam komputasional. Satu, dekomposisi. Komposisi. Dekomposisi itu menyelesaikan masalah yang besar, yang rumit, bisa jadi ya, yang besar, jadi diselesaikan satu persatu, bagiannya jadi kecil-kecil. Ya, seperti kita nyusun puzzle satu-satu selesai. Ya, contoh kegiatan dekomposisinya, teman-teman. Cara makan. Contoh, misal di bulan Agustus, ini bulan Agustus ya, biasanya desa-desa itu punya kegiatan lomba-lomba. Kalau kita sendiri mau buat lomba-lomba, pasti berat. Kenapa? Harus buat ini kalau sendirian, ya kan? Ya, biar lebih mudah, lebih cepat untuk selesai persiapannya. Gimana caranya? Minta bantuan dengan cara ditunjuk. Kita buat strukturnya dulu, dibuat, dipecah. Ya, ada ketuanya siapa, wakilnya siapa, nanti terus bagian nyiapkan gamenya ini siapa, jadi nanti panitianya yang lain-lain itu siapa, dipecah seperti itu. Ya, itu namanya dekomposisi. Terus selanjutnya yaitu pengenalan pola. Jadi polanya berulang. Nah, jadi mencari kesamaan atau pola. Contoh, ini hampir tiap hari kalian melakukan dekomposisi, melakukan komputasional, yaitu pengenalan pola. Contoh, bangun pagi, apa yang kamu lakukan? Kalau bangun pagi, kalau bangun, apa yang kamu lakukan? Tidur lagi, minum air tiap hari. Jadi setiap bangun tidur, contoh tadi pagi bangun tidur terus sholat dulu, gak mandi dulu. Gak mandi dulu kan? Gak wudu. Ya, kata dulu. Ya, terus setelah itu sholat. Ya, wudu, sholat. Terus habis sholat makan. Habis makan mandi. Habis mandi main, gak sekolah. Kalau hari Minggu. Jadi itu sudah ada polanya. Hampir tiap hari malah bangun tidur, bangun. Ya, kalau nggak pegang HP langsung ke mandi, mau sholat, habis itu sholat, nanti makan, habis makan nanti mandi, habis mandi kalau berangkat sekolah, pulang sekolah yang les seperti itu. Itu namanya, itu pola kehidupan kalian. Itu tiap hari berulang. Itu namanya seperti itu. Itu contoh. Nah, terus yang ketiga yaitu abstraksi. Yaitu apa? Abstraksi itu memilih bagian-bagian yang penting untuk diingat-ingat. Jadi bagian yang diingat, bagian yang dilakukan itu yang penting. Yang nggak penting nggak usah diabaikan. Ya, nggak usah. Cara berpikirnya seperti itu.
yang penting itu diingat-ingat, perhatikan terus ya. Terus yang terakhir yaitu ada berpikir algoritmatik ya, yaitu apa? Nyusun langkah-langkah dengan jelas untuk menyelesaikan masalah. Contoh, tadi mau masak mie, harus tahu langkah-langkahnya, jangan sampai enggak, ya kan? Masukkan mie, nyalakan kompor 5 menit, airnya belum dituang, bukan mie ya. Terus mau masak nasi goreng harus punya susunannya, siapkan bumbunya dulu ya, nasinya disiapkan, alat penggorengannya siap. Sudah, kalau sudah alat penggorengannya dinaikkan di kompor, nyalakan kompornya, kasih gas, kasih minyak dulu. Kan nasi goreng, kasih minyak goreng dulu biar nanti nasinya gak lengket di penggorengan. Terus apa? Yang pakainya bumbunya bumbu sendiri, pakai bawang dan lain-lain, ditumis dulu. Setelah baunya harum, nasinya masuk. Ya, kurang mau tambah Pak, tambah kecap. Sudah tahu gunanya. Mau kasih telur bisa, tapi jawab mana telurnya dulu baru nasinya. Harus tahu ya langkah-langkahnya. Jadi disusun langkah-langkahnya. Contoh, sikat gigi. Misal mau kasih instruksi ke robotnya tahan air, kuat dengan air seperti manusia, robot manusia. Tapi kalau mau mengerjakan sesuatu harus dikasih instruksi sama manusianya. Mau sikat gigi, contoh maki-maki, robotnya disuruh untuk sikat gigi. Gimana instruksinya? Robot, apa yang harus dilakukan? Pergi ke kamar mandi. Sudah sampai ke kamar mandi, ambil sikat gigi, ambil sikat gigi, terus ya, ambil air 3 gayung, terus apa? Pasta gigi. Ambil pasta gigi, terus diapain? Taruh di sikat gigi. Ini sikat giginya, ini pasta giginya, taruh. Taruh di sikat giginya, pasta giginya taruh di situ. Seberapa? Nah, sedikit. Nah, pasta giginya seukuran biji jagung. Nah, biji jagung itu ini loh ya, bukan biji jagung itu sedikit, ini enggak. Biji jagung itu ya nanti saya kukus. Kalau sudah kasih air, pasta giginya coba. Tutup, langkahkan kaki. Terus kumur, habis kumur. Sikat giginya. Ikatnya gimana? Masukin ke mulut. Ya, ini mulutnya diapain? Buka bibirnya, perlihatkan giginya. Waktu dibuka mulutnya, kalau sikat dulu. Gimana? Masuk mana yang disikat? Ya, perlihatkan giginya. Terus disikat. Sikatnya gimana? Dikupas atau atas bawah, kanan kiri. Kanan kiri. Atas bawah. Harus instruksinya. Kalau sikat gigi atas bawah. Yo, sikat giginya kalau di rumah pas lagi sikat
kan? Yang masih nyikatnya gini siapa? Ayo, nyikat giginya gimana? Atas bawah. Kenapa atas bawah? Ini sela-sela giginya arahnya ke atas bawah gini, bukan nyampe gini. Kalau kamu gini kan, ya enggak? Kalau kamu gini kan, bisa ada sisa elit di gigi antara gigi. Hilang enggak itu? Enggak. Tapi kalau ke atas bawah, nyangkut tarik gigi. Ya kan? Iya. Jadi gini. Ya. Oh. Ya. Terus kalau udah selesai, terus gimana? Kumur. Dikumur. Habis kumur? Habis itu kembalikan ke tempatnya. Kalau sudah balik. Sudah selesai dengan giginya. Ya, seperti itu. Ya. Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Gak ada? Oke, kalau gak ada sekarang, coba teman-teman semuanya, coba buka bukunya dulu. Buka bukunya dibuka, dikeluarkan. Bebas. Boleh terserah. Kalau mau minta kalian nyoba membuat sesuatu, bebas semuanya. Jangan disobek dulu, jangan disobek. Ya, sudah? Sudah belum? Alat tulisnya jangan lupa loh. Boleh pensil, boleh pulpen, bebas boleh. Oke, sudah? Oke, coba sekarang dibayangkan kalian Pak Guntur ya. Berarti kan di sini Pak Guntur punya tisu. Di sini ada tisu yang diletak di sini, ya. Terus berdirinya itu di bagian sini. Ya, berdirinya di sini. Ini berdirinya di sini. Sekarang ini hadapnya lagi menghadap ke sana, membelakangi meja guru. Tugas kalian tuliskan kata apa kalimat perintahnya ya. Misal ibaratnya robotnya di sini. Apa yang harus dilakukan? Mau ngambil tisu. Ditulis. Kalian buat instruksi. Harusnya terus contoh balik badan. Nanti maju berapa langkah biar sampai sana. Di lurus ini. Nanti berapa langkah. Terus harus belok lagi atau enggak? Terus apa yang harus dilakukan? Coba sekarang kalian buat. Boleh satu, robotnya disuruh satu. Oke, gini kita kan di sini berpikir komputasional itu pengen lebih cepat dan tepat untuk mengerjakan sesuatu. Ya, mengatur. Jadi terus mas, mau nggak ada apa-apanya harus satu. Ya kan? Coba, yuk. Ya, terus langkahnya. Ya, coba buat. Hah? Nama robot. Boleh nama robotnya Steven. Ya mas. Enggak. Nama kasih aja ibaratnya si robotnya itu dipanggil AI baca. AI. Ya, yuk. Nah, coba dibuat ngasih perintah AI. Ayo, coba bayangkan ya, sambil kayak dibayangkan juga dari sini balik kanan. Nanti jalannya berapa langkah? Nanti dicoba praktekkan. Nanti dicoba praktekkan. Butuh berapa langkah untuk sampai sini?
Bebas. Ayo. Sudah. Boleh mau hitung ke depan sini, boleh mau masuk nah hitung bisa. Boleh hitung sampai ke depan. Dari sini, jangan sampai meja ini juga. Kira-kira bebas. Mau programnya seperti apa nanti coba dipraktekkan. Iya, bedanya tadi, Mir. Sudah, mau sampai bisa ngambil tisu aja. Buat yang juga sampai itu. Cuma 3 inch yang boleh selama itu memang bisa sampai ambil tisu. Kira-kira robotnya. Ayo. Yang sudah selesai? Zina sudah? Sudah siapa? Sini, bawa sini. Kita coba praktekkan. Apanya? Makanya sama berapa instruksi? Bebas. Mau 1 instruksi memang bisa sampai ambil disnya 5 boleh, 3 boleh sampai 1. Udah. Ya dari sini. Siapa ini namanya? Lintang. Bang Lintang. Ini keluar instruksinya. Dibacakan sambil dipraktekkan ya Mbak. 1. AI balik kanan. AI maju 7 langkah. Coba. 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belok kiri. Lurus sampai maju lurus sampai ada meja dulu. Lurus meja dulunya nggak nyampe. Nah berarti belum. Nggak lurus sampai ada meja dulu. Kalau lurus nggak ketemu meja dulu di sebelahnya. Lurus. Nabrak tembok robotnya. Ayo coba di naik. Naik order.
langkah, tujuh langkah ini langkah. Kan robotnya satu, ini kan ini ya. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini hadap kiri. Maju 3 langkah. 1, 2, 3. Ini ambil musuhnya. Gerak pas. Sini. Coba. Lagi. Balik badan. Balik kanan. Oke, balik kanan. Berjalan 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ada kiri. Oke, ada kiri. Berjalan 3 langkah. 1, 2, 3. Ambil bisa. Lepas berarti. Ya, dari instruknya ini dari Mas. Ya. Ya. Instruknya apa? Balik kanan. Terus maju. Tadi berapa? 10 langkah. Ya, seperti itu. Ini hampir semuanya sama. Cuma mungkin tadi yang bedanya di langkahnya, jumlah langkahnya ya. Langkahnya juga benar. Ya, jadi langkahnya sama semuanya. 10. Ada yang sampai 10? Ada yang 10? Iya. Yang buatnya 10 itu sudah depan. Kalau 9 nanti coba diperhatikan 9. Dari sini ya. Balik aja. Maju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini balik ada kiri ya. Kiri maju 1, 2, 3 sampai di sini ada 9 atau 10 langkah itu tepat. Jangan lebih dari 10 ya. Dan lebih dari 10. Kasihan robotnya nabrak-nabrak. 15 nanti error nanti. Tidak bisa maju. Ya. Oke. Jadi gitu ya. Itu tadi ya teman-teman, itu salah satu hal yang mungkin tahu programmer yang buat itu ya, buat game gitu ya. Itu salah satunya buatnya dia nyusun dulu nih. Disusun programnya. Balik kanan, ini harus ini terus ya. Dia harus pas nih. Terus sekarang ya, tadi yang sudah kalian lakukan ya, sudah kalian buat, itu salah satu contohnya ya. Coba Bang pengen tahu ya, kira-kira kalau kalian diminta buat instruksi seperti itu, tapi dari rumah sampai sekolah bisa. Kalau dari rumah sampai sekolah berarti nggak pakai langkahnya berapa. Nanti kalau ibaratnya kita pakai motornya motor AI, otomatis kita setel ya, kalau mobil atau motornya disetel. Nanti dari rumah maju ke depan rumah. Iya, ini seolah-olah kita buat mobil atau kendaraan, kita harus buat programnya biar dia tahu sekolahmu itu letaknya di mana. Ya, program yang pertama. Jadi yang pertama, motornya atau mobilnya itu harus maju berapa meter? Maju 100 meter, nanti ada pertigaan belok ke kanan. Terus ini. Nah, seperti itu. Iya. Oke, teman-teman semuanya. Halo. Ya. Coba sini.
harus Bapak minta diisi dari kalian. Ya, coba ini menurut yang tadi kita praktekkan.